Halo guys, kali ini kita akan mengeksekusi Honda CR-V tahun 2012, model baru ya. Nah, di sini saya akan menerangkan, akan mengasih rahasia banget ini, rahasia gimana caranya ngecek mobil Matic itu tanpa jalan. Ya, ingat ya, ini rahasia banget dong. Biasanya kan ada tutorial yang ngasih penjelasan kalau mengecek mobil Matic itu jalan, itu kita ya jadikan referensi. Nah, kali ini saya kasih rahasia nih, rahasia banget. Tapi saya bukain aja, tanpa jalan, akurasinya itu 90%. Ya, saya sudah pengalaman dengan hal ini. Kenapa saya bilang begitu? Saya jual beli mobil semenjak tahun 2008 sampai sekarang 2021, berarti udah 13 tahun. Nah, jadi ada berapa trik-trik konvensional, trik-trik dan metode yang saya pelajari lewat penjelasan dari Google. Dan yang paling besar itu manfaat yang ilmuwan itu kita dapat dari apa? Dari langsung ya, kejadian langsung, pengalaman ya, yang kita temuin setiap hari. Oke guys, kita lihat mobilnya ada di sana deh ya. Mobilnya Honda CR-V 2000 cc tahun 2012. Ya, ini udah balik nama ya. Kita mulai dari awal ya. Nah, ini dia nih. Secara fisik kondisinya masih bagus banget ya, tapi namanya mobil ya harus kita cek ya. Tadi saya akan memberitahu caranya ngecek mobil Matic tanpa jalan, dan itu setelah itu kita coba jalan, benar nggak, bagus nggak gitu. Kalau ketemunya hasil tes saya ini ya, bisa dibuktikan itu setelah masuk tol gitu. Jadi kalau sekedar di jalan biasa kita tes maju mundur dengan trapping itu trapping itu boleh ya, cuman buat jarak yang kita butuh torsi maksimal, tenaga maksimal, horsepower maksimal itu di lari 200 maksimal lah, 200 gitu kan, nggak dapat dia kalau ini tes saya ini tolong ya. Oke. Nah, sedikit berbagi, saya akan mengasih tip ya, rahasia yang sebenarnya nggak rahasia, karena memang itu kejadian yang ada di mobil ini. Dia akan mengasih tahu kalau ini masih bagus, ini masih normal gitu semuanya. Ini Honda CR-V tadi yang 2000 cc, mesinnya VTEC ya. Variable Velvet Timing Electric Control, dia udah VTEC. Jadi prinsip sebenarnya dari VTEC ini apa? VVT ada VTEC ya. Kalau VTEC ini dia dengan cc kecil, cuman dia mengejar torsi tenaga besar gitu. Jadi dia bisa mengikuti cc torsi dan horsepowernya itu bisa mengejar mobil yang 2400 cc itu, di atas dia gitu intinya. Nah, kita coba ya. Kita mulai dari awal nih ngetesnya ya. Hidupin. Habis
kita start. Nah, kita harus paham nih, lihat nih RPM ya. Kalau mobil normal itu dia halus, RPM-nya itu gerakannya halus. Gerakannya halus dan ya sama kalau panasnya kita manasin mobil pagi maksudnya itu ya, 6 jam dia off. RPM-nya itu biasanya di angka 1,5, dia turun pelan-pelan, halus turunnya. Itu menandakan mobil itu masih normal gitu. Nah, kalau RPM ini penting banget untuk mengetahui kondisi mobil, engine-nya atau elektriknya itu di sana ngasih tahu banget loh. Apa di situ ngasih tahu banget dia. Ada yang bermasalah, trouble di depan dia bakal ngasih tahu. Nah, apa trik dan cara trik ya yang saya katakan rahasia tadi? Kan udah nyala nih mobil nih, udah. Nah, kita injak rem ya, rem pakai kaki kiri. Biasanya kan kaki kiri ini nggak boleh main nih mobil matic ya. Kayaknya pakai kaki kiri. Habis itu kita masukkan gigi pelan-pelan ke D, ya. Nah, kita apa di sini selanjutnya? Rem diinjak. Rem apa namanya, disc brake buat rem tangan ya, cuma ini di kaki itu juga dipencet agar mobil nggak apa namanya, nggak slip atau nggak loncat gitu ya. Nah, setelah masuk ini kan normalnya mobil ya jalan sebenarnya ya. Nah, ini kita nggak ngetes kayak begitu, kita nggak ngetes strippingnya, tapi kita ngetes buat mencapai kecepatan 180-200 ini sebenarnya dia sanggup kan ya? Kan ada mobil yang bermasalah tuh dia cuman bisa lari 120, 200 itu dia artinya torsinya nggak dapet lagi, power yang ada di dalam kapasitas mobil itu nggak normal lagi. Dia di sini seharusnya bisa lari 200 km per jam, paling dia bisa lari 140. Ini yang kita buktikan di sini, kita buktikan di sini ya. Kita udah ini ya, udah pencet rem pakai kaki kiri ya, biasanya kan kanan, kita pakai kaki kiri, masukin tuas ke D. Habis itu RPM nya perhatiin ya, ini saya gas nih ya, pelan, tidak boleh memaksa atau spontan ngegasnya, kita pelan-pelan ngegasnya. Memang sedikit ada inian di mobil, di mesinnya. Kalau dia udah lewat 1,5 1.500 sampai 2.000, lewat 1.500 dan sampai 2.000 udah. Ini saya jamin ya, saya jamin kondisi mobil matic ini, mobil masih sehat, masih normal. Ini bisa lari 200 ya, katakanlah lari 180 160, ini normal. Nggak ada kendala, ini maticnya masih sehat, intinya responsifnya masih ya kita bilang 90% lah gitu kan. Kita coba jalan ya. Oke ya, tadi udah saya tes dan saya katakan ini mobil masih sehat, maticnya masih responsif, artinya torsinya masih dapat, dan horsepower yang dijanjikan dalam mesin ini ya masih dapat, artinya kita bisa masih lari 200-180 nih. Ini pemilik langsung nih, Om, benar gak mobil ini masih bisa lari 180? Bisa. Saya udah coba itu. Pengalaman saya Tapi punya nyampe di 200 saya belum berani, tapi kayaknya masih bisa tarik di atas 180. Insya Allah kita bagi-bagi tip ya, ini rahasia banget, tapi nggak apa-apa, biar kita nggak kecewa setelah melakukan transaksi. Dan ini mungkin sangat bermanfaat sekali barangkali buat kita yang pemula ya, terutama kita yang masih awam dengan kendaraan, yang pasti informasi seperti ini sangat penting dan perlu sekali. Iya, insya Allah. Dan apa tadi yang kunci dari ini ya, saya tetap ya, ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang saya kerjakan selama 11 tahun sampai 13 tahun ya. Jadi ini saya bagi, dibilang rahasia ya rahasia, cuman mudah-mudahan auto lover bisa menarik manfaat di sini ya.
Dan satu lagi yang apa namanya, trik yang tip yang harus kita perhatikan dalam ngecek ini, kalau kita udah dapat yang namanya torsi tadi sampai apa, gas ditahan terus ininya dinaikin dalam keadaan dia sampai 2000, kalau 2000 ke atas juga loss, nggak bagus. Nah jadi nggak usah diulang-ulang, udah, karena mobil kita mau beli ya udah, jangan diulang lagi. Itu mungkin ada sedikit mengurangi memaksa tenaga mobil untuk mengambil terlakukan pergesekan pada koplingnya ya. Jadi udah, kalau udah dapat ya udah, sekarang kita tes ya, kita buktiin bisa lari nggak nih mobil. Karena Matic yang nggak bermasalah itu ya, di lari 40 dia dundutan, jangan kan lari 60. Kita coba ya guys, kita coba jalan ya. Nah, kalau mobil yang bermasalah lari 20, 30, 40 dia udah dundutan itu. Ini kita coba, walaupun ini jalannya jalan biasa ya, jalan nggak bakal bisa lari 200 kita di sini. Cuman kita coba lah sampai 80 bisa kali. Oke banget guys ya, namanya ini orang apa namanya, feeling kita itu buat mobil ini udah dapat banget rasanya gitu, nggak ada gasnya tuh enak segalanya ya. Kita udah bayangan aja ini buat lari ini nih di jalan biasa aja tuh. Lihat aja itu perlu separuh ya dari 100 gitu. Udah, insyaallah tip yang saya kasih ini insyaallah ya, cuman jangan jadi recommended buat ini banget gitu. Kalau masih meragukan apa yang saya terangkan, apa yang saya kasih tutorialnya tadi, lebih afdolnya kita ngecek ke dealer langsung ya, karena sekarang itu udah gampang. Kayak Honda, ada Halo Honda, dia bakal mengasih tahu dengan keluhan atau pertanyaan kita tentang mobil yang mau kita tanyakan, dengan mengasih informasi plat nomor dan nomor rangka. Dia bakal mengasih history dari servis atau apa aja keluhan yang ada pada mobil ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.